Cik, oke. Baik, terima kasih Mas Alfat ya, atas kesempatannya. Terima kasih kepada panitia telah memberikan ruang kepada saya untuk sedikit sharing kepada teman-teman bagaimana materi hari ini ya, sesuai dengan materi hari ini, yaitu tentang administrasi dan juga birokrasi. Oke, boleh dibuka PPT-nya Mas, tolong. Boleh saya sambil berdiri teman-teman? Kayak lebih asik berdiri gini ya. Oke, kalau sambil duduk kayak saya agak gimana gitu, kayak ada batasnya gitu, meja kan. Jadi enakan berdiri aja teman-teman. Oke, hari ini saya akan sedikit sharing tentang administrasi, kesekretariatan, dan juga ya, birokrasi. Oke, kita mulai terlebih dahulu dari administrasi. Ya, jadi administrasi itu adalah sebuah kegiatan kerjasama ya, yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja yang telah ditentukan. Contohnya misalnya di dalam sebuah organisasi kan ada struktural tentunya ya teman-teman ya. Apapun bentuk organisasinya, mau organisasi secara profesional, mau organisasi teman-teman sebagai mahasiswa atau apapun, itu pasti ada yang namanya struktural. Jadi bisa dikatakan administrasi adalah cara teman-teman ya untuk bekerja sama antar divisi, antar departemen, antar kebutuhan dan lain sebagainya. Jadi sebuah organisasi itu bisa berjalan atau rodanya bisa terus berputar, itu ya teman-teman harus saling bekerja sama. Nggak bisa yang hanya mengandalkan ketuanya saja, mengandalkan kepala departemen, mengandalkan kepala divisi, itu tidak bisa dilakukan. Jadi semuanya harus saling bekerja sama untuk membangun ya organisasi tersebut. Ya, kita sebut saja Himpunan Mahasiswa Elektro. Apakah dan siapakah yang akan menjalankan Himpunan Mahasiswa Elektro kalau bukan mahasiswa elektro sendiri? Apakah prodi mesin? Bukan? Bukan kan? Jadi ya, sebelum teman-teman kalau zaman saya kuliah dulu, waktu saya masih di organisasi di mahasiswa, kita mengatakannya ya, jangan sampai main keluar rumah dulu kalau rumah sendiri masih berantakan. Kalau saya dulu berprinsip seperti itu. Makanya ya memang saya dulu juga waktu kuliah seperti teman-teman, saya nggak lama di himpunan, mungkin sekitar 2 tahun saja di himpunan. Sisanya saya di organisasi lain, tapi masih di bawahnya elektronya juga sebenarnya. Nah, di sana karena saya kebetulan menjabat sebagai ketua, jadi nggak boleh dua jabatan gitu di luar dari organisasi tersebut. Kemudian ya tadi ya, teman-teman harus saling bekerja sama antar divisi, departemen ya, agar rodanya terus berjalan, terus berputar. Kalau misalnya teman-teman cuman mengandalkan ketua, ya udah ya capek 1 orang, 2 orang saja. Sisanya apain? Numpang nama kan? Hahaha doang, itu merasa wah saya bagian dari organisasi tersebut. Tapi bukan seperti itu konsepnya ya. Bagaimana kontribusi teman-teman juga terhadap hal-hal yang berkaitan atau sesuai dengan kebutuhan dari himpunan. Kemudian berbicara tentang administrasi, ada yang namanya kesekretariatan atau disebut juga dengan tata usaha ya. Jadi kesekretariatan itu meliputi tulis menulis ya, misalnya ada rencana program, strategi, kemudian ada surat menyurat ya. Surat menyurat itu dalam hal ini ada surat masuk, ada surat keluar. Dan namanya instansi itu pasti ya dapat juga ya surat masuk kan, entah misalnya undangan dari BEM, kalau kita berbicara tentang organisasi mahasiswa ya, ada undangan juga mungkin dari prodi lain, atau ada undangan dari prodi misalnya, atau mungkin dapat undangan dari eksternal. Jadi tidak hanya dari internal tapi juga dari eksternal. Itu harus dilakukan pembukuan rapih dan lain sebagainya. Kemudian kesekretariatan juga mencakup kegiatan kearsipan ya. Tadi sudah saya katakan bahwa ketika dapat surat menyurat apapun itu ya teman-teman arsipkan. Buat apa sih diarsipkan? Nah, nanti kita akan bahas. Oke, kemudian pemilikan dan pemeliharaan buku induk ya dari sebuah organisasi, pengiriman dan penerimaan surat, serta data-data lain yang memang dibutuhkan. Ya dalam hal ini yang dibutuhkan banyak ya. Nanti bisa saja ada buku tentang inventaris ya. Karena setiap himpunan harus punya inventaris juga kan. Nggak mungkin ruangan himpunannya atau ruangan organisasinya kosong kan. Ya, kalau teman-teman mau ngeprint pakai apa, teman-teman mau ngetik pakai apa. Ya meskipun memang saya punya laptop sendiri Pak, iya nggak masalah. Tapi ada baiknya paling tidak memang ada inventaris apapun bentuknya, sekecil apapun itu harus tercatat ya, baik kondisinya, kemudian jumlahnya dan lain sebagainya. Nanti
Nanti akan saya jelaskan. Oke, next. Oke, bagaimana dalam penyusunan program kerja? Berbicara tentang organisasi, pasti ada yang namanya program kerja, teman-teman ya. Nggak mungkin ada organisasi tapi nggak ngapa-ngapain. Ya ngapain bikin organisasi kalau begitu? Ya, tujuan dari organisasi adalah apa kira-kira teman-teman? Ada yang tahu nggak? Apa tujuannya teman-teman buat organisasi? Gimana? Mengembangkan diri. Oke, ya ada lagi yang lain? Sebelum berbicara tentang tujuan organisasi, teman-teman tahu nggak kalau apa sih organisasi itu? Silakan. Organisasi adalah sekumpulan orang-orang yang memiliki tujuan tertentu, satu tujuan tertentu yang terorganisir. Oke, baik, terima kasih. Ya, jadi organisasi adalah sebuah perkumpulan orang-orang yang memang memiliki visi dan misi yang sama, tujuan yang sama. Kalau tujuannya beda ya ngapain? Berarti nggak cocok ada di organisasi itu. Oke, seperti itu. Nah, kemudian tujuan dari adanya organisasi adalah menjalankan tadi visi dan misinya. Dengan cara apa menjalankan visi dan misinya? Ya, salah satunya dengan program kerja. Ya, program kerja adalah sebuah cara untuk teman-teman menjalankan visi dan misi dari organisasi tersebut. Oke, tahap penyusunan dari program kerja itu ada beberapa ya. Pertama itu tujuannya adalah pertama adalah stepnya identifikasi dulu. Identifikasi bisa dipik. Oke, identifikasi dari tujuan. Ya, balik lagi dulu ke tujuannya ngapain nih? Tujuan dari organisasi atau himpunannya mau apa? Arahnya mau kemana? Ya, jadi identifikasi dulu dan dilihat dari marketnya, dari lihat sekitar. Dan seperti ini, organisasi kalau memang yang berbasisnya adalah dalam hal ini adalah uang misalnya ya, seperti itu misalnya organisasi profesional itu pasti melihat market terlebih dahulu. Sedangkan kalau organisasi yang memang non profit ya, non profit usahakan adalah dari kalian untuk kalian. Jadi buat ya atau lihat identifikasi dari tujuan atau fokus utamanya itu dilihat terlebih dahulu dari kalian untuk kalian. Kalau non profit, contohnya apa? Himpunan kan? Apakah himpunan profit? Organisasi profit? Bukan. Ya, himpunan adalah organisasi non profit yang artinya di sini adalah tempatnya teman-teman untuk belajar, tempatnya teman-teman memberikan aspirasi. Jadi himpunan itu menampung aspirasi teman-teman, ya, anggotanya untuk disampaikan atau dilaksanakan. Jadi usahakan untuk mengidentifikasi dari tujuan untuk membuat proker itu dari kalian untuk kalian. Jangan sampai membuat proker yang untuk orang lain tapi kalian yang capek. Ya ngapain? Harusnya buat kalian aja. Jadi kalaupun kalian mengeluarkan sejumlah uang untuk mengembangkan acara tersebut atau mengembangkan proker tersebut, tapi kalian juga menikmati. Ya, oke. Jadi mulai berpikir ke arah sana. Karena kalian organisasi non profit, boleh aja misalnya kita mau nyari profit dengan membuat sebuah event dan lain sebagainya. Tapi dilihat lagi tujuan dari himpunan mahasiswa elektro adalah apa? Aspirasi kan, mahasiswa. Jadi kalau misalnya mau seperti itu, it's okay, nggak masalah. Saya nggak akan melarang juga teman-teman untuk istilahnya membuat event atau membuat acara yang memang bisa menghasilkan profit, nggak masalah. Tapi dilihat kembali, ditinjau kembali, ada nggak keuntungannya untuk kalian. Dalam hal ini kita jangan lihat ke konotasinya adalah profitnya, bukan. Tapi lihat dulu bagaimana impactnya ke diri kalian. Apakah kalian dapat ilmunya? Apa cuma dapat capeknya doang? Kalau dapat capeknya doang kan ngapain? Capek. Ya, jadi kerjanya jadi nggak ikhlas kalau misalnya saya juga nggak nikmatin, ngapain? Oke, jadi dikembalikan lagi. Kemudian konsultasikan juga dengan anggota. Jadi biasanya seperti ini. Kalau saya dulu di himpunan itu, kita kalau membicarakan proker itu nggak langsung ke ketua. Semuanya ada tahapannya. Oke, kan biasanya ada departemen. Departemen juga ada apa? Divisi. Ya, ada departemen, ada divisi. Kalau dilihat, kita lihat dari bawah berarti dari anggota, ya. Anggota misalnya di sebuah divisinya, kemudian ada divisi, kemudian ada departemen. Di atasnya departemen itu biasanya ada
ada apa? Ya, ada wakil, baru ada ketua dan lain sebagainya, seperti itu ya. Itu umumnya pada struktur organisasi. Nah, biasanya kalau di sebuah himpunan, ya sepengalaman saya dulu, atau bahkan sampai sekarang, itu nggak mungkin kalau saya misalnya melakukan koordinasi untuk terkait proker itu langsung ke atas, enggak. Tapi semuanya ada porsinya. Biasanya anggota itu akan berdiskusi dengan divisinya masing-masing dulu. Nah, divisi yang akan membentuk prokernya dengan anggotanya. Setelah itu, aspirasi dari divisi akan dibawa ke departemen, ke kepala departemennya. Dari departemen tersebut baru akan dimatangkan kembali mana yang memang oke, mana yang tidak. Jadi difilter. Baru naik lagi ke filter ke atas, ke wakil biasanya. Ketua biasanya hanya melihat saja, ACC. Jadi nggak terlalu banyak mengurusi di bagian internal. Biasanya akan terbagi seperti itu, tergantung dari kebijakan masing-masing instansinya ya. Karena ada beberapa instansi yang justru malah kebalik, ketuanya yang ngurusin internal, wakilnya malah yang ngurusin eksternal. Ada yang kayak gitu. Tapi umumnya adalah ketua itu akan lebih banyak bermain di luar. Dalam hal ini bekerja sama atau bekerja sama dengan instansi-instansi yang ada di luar dari himpunan maksudnya. Misalnya dengan himpunan lain kah, dengan prodi kah, dengan universitas kah, dengan organisasi eksternal lainnya. Nah, sedangkan wakil biasanya akan mengurusi internal. Jadi koordinasinya untuk proker ini akan ke wakil. Nanti dari wakil baru biasanya akan ke ketua untuk melihat, oh ini di ACC atau tidak. Dan prokernya tadi saya kembalikan lagi, paling tidak dari kalian untuk kalian. Jangan sampai kalian mengeluarkan uang, mengeluarkan tenaga, pikiran, tapi kalian tidak menikmatinya, nggak enjoy. Organisasinya nggak asik jadinya. Buat himpunan adalah jadi rumahnya teman-teman. Rumah itu tempatnya teman-teman untuk berkarya, berkreasi, nyaman. Itu yang terpenting. Jadi yang membuat nyaman ya diri kalian. Jadi jangan sampai teman-teman buat nggak nyaman orang lain di himpunan dan lain sebagainya. Itu ya karena rumah kalian kan bisa dikatakan jadi keluarga sekarang ketika teman-teman masuk di himpunan. Kemudian tahap dalam penyusunan proker selanjutnya adalah perencanaan strategis ya. Teman-teman terlihat terlebih dahulu. Kapasitas teman-teman adalah sebagai mahasiswa. Oke, bukan seorang profesional yang mencari profit. Ya, jadi diidentifikasi terlebih dahulu ya dari strategisnya, perencanaannya. Kemudian ada anggaran keuangan. Ini yang sering terlupakan. Jadi biasakan ketika membuat sebuah program kerja, biasakan itu paling tidak sudah ada anggarannya. Dalam artian perencanaannya ya. Misalnya, oh kita bakalan ada sekian orang peserta targetnya, kemudian butuhnya apa aja nih, bla 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 bla. Itu dari awal pembuatan proker, divisi itu seharus sudah punya yang namanya rancangan atau perencanaan dari pembiayaan. Meskipun nanti kenyataannya, Pak, kita sudah melaksanakan tapi kok nggak sesuai dengan yang sudah kita rencanakan, malah uang yang kita sudah rencanakan kurang. Ya it's okay, itu adalah sebuah strategi yang teman-teman juga harus pikirkan, karena kan tadi nilai mata uang akan terus bertumbuh. Ya, jadi nilai 1 juta hari ini sama nilai 1 juta besok itu berbeda. Teman-teman juga harus pikirkan hal tersebut. Kemudian setelah memikirkan anggaran adalah jadwalnya. Mikirin ini biayanya sekian, oh jadwalnya. Kalian mungkin bukan orang akuntansi ya, tapi setidaknya berpikir ke arah sana juga nggak masalah. Ya namanya membangun sebuah proker itu ya kan rata-rata proker pasti butuh biaya. Ya entah buat makannya kalian juga sendiri, buat minumnya kalian sendiri, transportnya kalian sendiri, ya butuh. Jadi dari kalian untuk kalian sebenarnya. Ada pengorganisasian kegiatan, kemudian komunikasi dan publikasi. Jadi jangan sampai kalau teman-teman mau bikin proker atau mengadakan proker ya itu mepet untuk menginformasikannya, memberikan infonya ke pesertanya itu mepet. Apalagi kalau pesertanya anggap saja ya bukan teman-teman dari himpunan saja gitu, tapi pesertanya juga campur dengan umum. Ya kalau misalnya ngasih tenggat waktunya 1 minggu nih, saya infoin 1 minggu, kira-kira ada nggak pesertanya dari luar himpunan? Misalnya teman-teman bikin event nih, terus ngundang orang luar juga, ya dalam arti ini misalnya himpunan lain lah, tapi mepet waktunya 1 minggu, kira-kira ada nggak? Nah, ada mungkin, ada kemungkinan, probabilitasnya ada,
tapi mungkin ya nggak sesuai dengan target teman-teman. Teman-teman target ini 100 orang nih pokoknya dari luar jatahnya, tapi yang datang cuma 2 orang. Ya itu karena mepet. Pengorganisasian ya, dari pengorganisasian kegiatan jadwalnya itu nggak boleh benar-benar mepet. Ya karena persiapannya pun panjang teman-teman ketika mengadakan sebuah acara seperti itu. Kemudian implementasi di program kerja ya pelaksanaannya. Jadi kan tadi teman-teman sudah persiapan. Ya, apa aja persiapannya? Banyak hal ya, mulai dari publikasi, kemudian apa lagi? Rundown dan lain sebagainya. Konsepnya sudah teman-teman miliki seperti itu. Dan ketika teman-teman membuat sebuah proker atau melaksanakan sebuah proker, biasakan membuat plan itu jangan hanya satu. Lihat kondisinya. Teman-teman mau ngadain acara di outdoor, contoh. Teman-teman harus punya juga planning kalau seandainya hujan, kalau seandainya terjadi sesuatu hal. Nah, bisa indoornya di mana dan bagaimana? Dan bagaimana kalau misalnya terjadi sesuatu hal, misalnya, oh ini nggak bisa dipakai ternyata udah kita planningin indoor, nah mau kemana lagi? Itu harus punya planning. Jadi jangan hanya satu. Biasakan dan belajar juga untuk berpikir cepat, mengambil tindakan decision dengan tepat juga. Jadi tidak hanya cepat tapi juga tepat. Karena ketika teman-teman menjalankan sebuah proker itu bisa dikatakan kayak hajat hidupnya orang banyak, nggak hanya acaranya teman-teman sendiri, tapi ya kata tadi dari kalian untuk kalian. Tapi kan kaliannya juga banyak, nggak 1-2 orang kan? Ya bisa aja seniornya, juniornya, teman kalian seangkatan. Jadi beban di pundak teman-teman ketika membuat sebuah proker itu ya besar juga, berat juga. Gitu. Makanya dipertimbangkan matang-matang dari jauh-jauh hari. Kemudian setelah pelaksanaan program kerja, biasakan evaluasi. Pada saat setelah selesai, jangan nunggu entar dulu deh, minggu depan lupa. Kumpul setiap divisi, kumpul semua departemen, kumpul semua panitianya dan lain sebagainya. Bicarakan apa yang kurang, dicatat. Jangan sampai ketika di tahun yang akan datang membuat proker yang sama dan membuat kesalahan yang sama. Itu nggak boleh. Ya kayak teman-teman udah jatuh ke lubang, jatuh lagi ke lubang yang sama. Ya kotor udah tahu, itu udah tahu kotor. Tapi teman-teman tetap aja masuk lagi ke lubang itu. Ya rugi kan? Ya. Jadi belajar dalam hal ini belajar dari kesalahan. Lihat dari pengalaman teman-teman yang sudah teman-teman lakukan. Belajar dari pengalaman tuh nggak harus pengalaman teman-teman sendiri, bisa pengalaman orang lain kan. Proker seperti ini apa kesalahannya? Lihat catatannya. Catatan evaluasi tahun lalu seperti apa. Jadi saran dari pelaksana yang sebelumnya teman-teman bisa ikuti untuk menghindari kesalahan yang sama. Masa kalau kesalahannya sama terus, kapan majunya organisasinya? Ya kan seperti itu aja, jalan tepat. Sedangkan teman-teman kan teknologinya berkembang. Ini teman-teman melek sedikit ya, kita lagi ada acara ini. Ini teknologi di luar sana sudah maju, sudah ada lagi teknologi yang baru. Makanya jangan sampai teman-teman juga mengulangi kesalahan yang sama. Nggak akan maju si organisasinya kalau teman-teman hanya melakukan kesalahan yang itu saja. Intinya gini, mahasiswa tuh pada saat kalian kuliah di himpunan itu tempatnya kalian salah. Habisin jatah salahnya kalian. Bukan kriminal ya, salah dalam artian. Salah tuh misalnya, oh iya, salah nggak maksimal dalam menjalankan proker dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Rasa nggak puas dan lain sebagainya. Ya, habisin jatah salahnya. Tapi bukan berarti teman-teman ketika menghabiskan jatah salahnya mengulangi kesalahan yang sama. Cobain kesalahan yang lain. Masih banyak yang belum teman-teman coba kan. Intinya seperti itu. Pada saat mahasiswa itu teman-teman tempatnya untuk salah sebenarnya. Salahnya dalam artian ya yang wajar aja lah. Karena nanti ketika di dunia profesional teman-teman salah ya sudah. Kalau teman-teman yang buka usaha salah, bisa jadi usahanya jadi bubar. Kalau yang bekerja di instansi salah, bisa aja teman-teman dipecat. Ya, jadi sekalian teman-teman momennya untuk belajar. Maksudnya di sini salahnya tuh teman-teman harus belajar. Nggak harus dari pengalaman sendiri, pengalaman orang lain pun juga sama, belajar juga. Kemudian ada penyempurnaan program kerja dalam hari ini ya tadi. Setelah teman-teman melakukan evaluasi, teman-teman lihat kira-kira kesalahan yang saya buat harusnya
untuk diperbaiki itu seperti apa? Buat di saran, biasakan dicatat. Oke, kemudian setelah biasanya kan program kerja itu setiap event atau setiap proker itu punya panitia. Panitia juga pasti punya sekretaris kan. Nah, sekretarisnya mencatat semua, diserahkan ke siapa? Ke sekretariatan sekretaris himpunannya. Jadi didata jelas, ada buku notulennya jelas. Jadi setiap proker itu bisa dibaca oleh pengurus yang selanjutnya. Karena kan nggak mungkin selamanya teman-teman jadi pengurus himpunan kan? Ada yang mau selamanya jadi pengurus himpunan? Enggak kan? Pasti ada momen di mana teman-teman lulus dan sudah tidak lagi menjadi pengurus dan sudah jadi demisioner seperti itu. Oke, jadi dievaluasi dan diperbaiki. Berikan saran untuk teman-teman atau pengurus yang selanjutnya. Kemudian ada laporan. Ya, biasakan jadi ketika teman-teman melaksanakan program kerja, buat laporannya. Isinya apa saja? Ya, isinya berarti teman-teman melaporkan acaranya apa saja, berjalan atau tidak, kesalahannya apa saja, RAB-nya, keuangan yang dikeluarkan, bukti-buktinya, semua dilampirkan agar jelas. Dan biasakan jangan ditunda. Sepengalaman saya, dulu teman-teman saya itu kalau bikin laporan proker, entar mepet mau raker, bukan raker, tapi kalau saya dulu namanya musyawarah mahasiswa. Kalau di sini mubes ya namanya. Ya, mepet mau mubes, lupa buktinya jadi hilang kan? Akhirnya apa? Bingung bikin datanya gimana. Ya, jadi biasakan setelah pelaksanaan selesai, jangan langsung bubar begitu saja panitia. Tapi biasakan juga teman-teman juga untuk membuat sebuah laporannya. Tadi buat apa? Buat junior-juniornya, buat pengurus selanjutnya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Kemudian setelah pelaporan dan akuntabilitas ada evaluasi akhir tahun. Nah, itu mubesnya lah ya, dievaluasi secara bersamaan. Jadi yang mengevaluasi tidak hanya panitianya saja, tapi keseluruhan. Mulai dari struktural ketua, wakil dan lain sebagainya itu akan mengevaluasi. Oke, seperti itu. Lanjut. Nah, tugas dari pengurus kan berbicara tentang organisasi, tentunya pasti ada yang namanya pengurus ya, atau strukturalnya lah. Nah, di struktural itu yang paling umum pasti ada ketua ya. Kalau nggak ada ketua, ya gimana dong? Ini jalannya gimana? Ya kayak ada badan tapi nggak ada kepalanya, serem jadinya, ya kan? Nah, jadi harus ada yang namanya ketua. Dalam hal ini konteksnya adalah himpunan. Ketua himpunan itu tugasnya apa sih? Ada yang tahu? Mengkoordinator apa? Mengkoordinasi segalanya. Oke. Hampir tepat. Ada yang lain? Ada yang tahu tugas ketua? Oke, dalam hal ini kita abaikan dulu deh himpunannya. Kita lihat dulu ketuanya dari sebuah organisasi. Itu tugasnya apa sih? Ada yang tahu? Jadi ini kahim tuh ngapain sih sebenarnya? Jabatan doang kan? Cuma nama doang sebagai ketua, udah nggak ngapa-ngapain gitu. Enggak kan, pasti ada kegiatannya kan, pasti ada tanggung jawabnya. Yang pasti tugas utamanya adalah bertanggung jawab. Itu tugas utamanya adalah bertanggung jawab atas apapun yang terjadi pada sebuah organisasi tersebut. Dalam hal ini adalah himpunan. Oke. Kemudian tugas selanjutnya tadi bisa sebenarnya mengkoordinir dari anggotanya, memang. Tapi mengkoordinirnya apa dulu nih? Ya, konteksnya apa dulu? Karena tadi saya katakan tugasnya boleh switch sebenarnya dengan wakil aja. Ya misalnya kayak sepengalaman saya, ketua yang main keluar, wakilnya yang ngurusin yang di dalam, atau boleh ketuanya yang di dalam, wakilnya di luar. Tapi tugas utama dari ketua adalah selain mengkoordinir adalah bertanggung jawab apapun itu. Ya, keberhasilan proker. Kemudian apalagi kira-kira menyatukan teman-teman, anggotanya, departemennya, bikin kompak dan lain sebagainya. Ya. Kemudian ada wakil. Kalau wakil ya pasti tugasnya adalah mendukung kesuksesan jalannya organisasi, ya, mendukung si ketuanya untuk menjalankan sebuah organisasi. Itu adalah tugas wakil.
Jadi kalau misalnya ketuanya lagi nggak bisa A, ya diwakili oleh sekda. Ini tempat saling bertukar pikiran lah ketua dengan wakilnya seperti itu. Kemudian ada sekretaris, ya sekretaris itu ngapain tadi tugasnya? Catat, surat menyurat, administrasi, oke, apapun itu ya, kesekretariatan utamanya. Ya, surat menyurat, kemudian inventaris, pencatatan dan lain sebagainya itu tugasnya sekretaris. Ada bendahara, jadi tugasnya ya pasti keuangan ya, uang masuk, uang keluar semua dicatat. Ya biasanya beda nih bendahara organisasi dengan bendahara panitia kan, biasanya panitia pelaksana dari proker. Tapi dalam hal ini bendahara dari panitia program kerja tetap juga harus yang namanya ya berkoordinasi dengan bendahara himpunannya atau bendahara dari organisasinya, organisasi utamanya, induknya. Ya, agar apa? Pelaporannya jelas dan rapi, semuanya dipegang oleh bendahara dari organisasi utamanya. Kemudian ada divisi atau departemen yang spesifik. Nah, dalam hal ini sesuai dengan kebutuhan saja. Departemen itu ya artinya tadi dia kayak bisa dikatakan kayak tangan kanannya nih, tangan kanannya dari ketua himpunan. So, ada departemen internal misalnya. Ngapain departemen internal? Kalau di negara tuh kayak departemen tuh kayak apa ya? Kayak menteri dalam negeri, menteri pendidikan dan lain sebagainya. Menteri juga kan punya kepala bawahnya ya, ada dinas-dinasnya. Nah, divisi itu ibarat dinasnya, yang dimana pelaksana di lapangannya adalah biasanya adalah dinas, sedangkan menteri adalah yang merumuskannya kan. Ya, perumusannya ada di departemen. Departemen itu merumuskan sesuatu hal yang memang ingin dijalankan oleh organisasi tersebut sesuai tidak dengan tujuan visi misi dari organisasi tersebut. Jadi yang akan banyak melaksanakan di lapangan adalah dinasnya, bisa dikatakan seperti itu, atau divisinya. Nah, divisi atau departemennya itu bisa disesuaikan aja, nggak harus sama setiap tahun. Contohnya misalnya ketua himpunan kan ganti setiap tahun sekali ya. Itu hak prerogatif daripada ketua himpunan. Ketua himpunan saya pengen ada departemen A, ya sudah dibuat departemen A. Tapi ngerasa tahun depan departemen A kayaknya kurang efektif kalau ada, cukup digabungkan saja jadi divisi di departemen B. Itu nggak apa-apa dihilangkan karena hak prerogatif daripada si ketua, boleh disesuaikan dengan kebutuhan. Oke, sama kayak tadi saya katakan ada menterinya pun juga ya kadang tahun ini ada menteri ini tapi tahun depan nggak ada dan lain sebagainya, sama seperti itu. Kemudian ada koordinator acara ya, yang pasti kayak ketuplak lah, ketua pelaksana dari program kerjanya. Jadi dari awal pembentukan tadi ya, pembentukan proker itu usahakan juga sudah ada yang namanya ketua acara. Sudah tahu nih, jadi harus mulai bergerak pada saat pembuatan proker dan sudah disahkan. Ketua pelaksana sudah harus mulai memikirkan harus seperti apa jalannya untuk menyelesaikan proker tersebut. Oke, next. Oke, ini adalah pedoman administrasi, salah satu contoh untuk format nomor surat standar. Contohnya pertama seperti itu, misalnya ada XYZ, nah itu adalah biasanya singkatan. Kalau di kita biasanya UNP, terus kemudian ada slash lagi. Kalau elektro itu EE, Electrical Engineering, ya. Kemudian juga setelah itu ada slash lagi, biasanya itu adalah nomornya misalnya. Nah, beda-beda ya, format itu tergantung dari si instansinya masing-masing saja. Kalau di elektro sendiri atau di prodi itu biasanya dari nomor urut terlebih dahulu. Nomor urut misalnya surat nomor 1001 slash lagi, baru masuk ke yang selanjutnya adalah singkatan EE, Electrical Engineering, slash lagi organisasi yang lebih tinggi dari electrical adalah Nusa Putranya kan, universitasnya, baru UNP, slash lagi, baru bulannya biasanya. Nah, beda-beda kan formatnya. Di sini ada beberapa contoh yang bisa teman-teman gunakan. Ya. Kalau di elektro, di prodi seperti itu. Jadi slash, kemudian tadi bulannya pakai Romawi, misalnya bulan 10, bulan 11, bulan 12, bulan 1 pakai Romawi. Baru slash tahunnya. Seperti itu, tahun berapa, 2021, 22, 23. Ya, itu baru nomor. Kemudian biasanya di bawah nomor ada apa? Ada perihal, lampiran dulu biasanya. Lampiran, misalnya ada lampiran atau enggak. Kalau nggak ada ya strip aja. Terus setelah itu baru perihalnya. Apa nih tujuannya suratnya? Tujuannya apa? Misalnya undangan atau misalnya
apa? Surat keputusan. Bisa seperti itu juga. Jadi perihal itu ya tergantung, disesuaikan saja. Baru isi suratnya. Dan jangan lupa dibubuhi tanda tangan. Ya, tanda tangan dari ketua organisasi tersebut. Oke, next. Oke, kelengkapan administrasi itu ada banyak jenisnya, harus dilengkapi oleh bagian kesekretariatan, terutama bagian sekretaris. Dalam hal ini ada buku daftar inventaris yang digunakan untuk mencatat barang-barang yang dimiliki oleh organisasi tersebut. Jadi ada buku daftar inventaris ya, butuh, sangat penting. Nggak tahu saya nih sekarang himpunan punya atau nggak nih buku inventaris. Kalau nggak punya mah, waduh, gimana tuh? Bisa tahu ngedatanya gimana? Dan itu harus diturunkan terus menerus. Dalam hal ini buku ya, teknologi sudah canggih, udah digital. Jadi nggak harus yang teman-teman bikin dicoret-coret pakai penggaris, enggak. Teman-teman bisa membuatnya pakai Excel, spreadsheet dan lain sebagainya. Ya, jadi usahakan punya satu Google ya, akun Google yang bisa tersambung dengan cloud drive seperti itu. Jadi teman-teman bisa simpan semua datanya. Jadi tinggal diturunkan ke adik-adiknya, tinggal diturunkan ke pengurus selanjutnya. Datanya lengkap, inventaris dan lain sebagainya itu ada semua di sana. Jadi tinggal lihat aja apa sih yang masih tersisa. Contoh misalnya, oh ini punya spidol ada berapa, dicatat, masih berfungsi atau tidak dan lain sebagainya itu harus dicatat. Oke, next. Nah, ini adalah kolom yang teman-teman harus buat. Ya paling tidak ada lah di dalam sebuah catatan buku inventaris ya. Mulai dari nomornya, nomor inventarisnya, nama barangnya, misalnya spidol, mereknya apa, misalnya mereknya semoga awet. Ya, merek spidol semoga awet, tulis seperti itu. Terus jumlahnya ada berapa? Oh cuma ada 2, ya tulis. Bahkan 1 pun ditulis. Meskipun spidolnya jenisnya ada banyak ya. Ada merek A, merek B, merek C. Masing-masing 2, 1, 2 misalnya. Nah itu teman-teman harus tulis terpisah. Spidol, merek A, jumlahnya sekian, bla 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 dan lain sebagainya. Itu harus ada. Jadi benar-benar jelas. Dan teman-teman juga butuh tahun pembeliannya, harga barangnya. Misalnya waktu beli harganya sekian, itu ditulis. Untuk ya tadi pendataan. Kemudian ada lokasinya, disimpannya di mana nih? Jadi biasakan ketika di organisasi, karena yang pakai, yang menggunakan, yang akan menggunakan itu rame-rame, bareng-bareng. Pakai barang, taruh lagi di tempatnya sebelum teman-teman ambil, ya, dikembalikan lagi. Dan biasakan juga di tempat penyimpanannya ada nomornya. Oh, ini rak nomor sekian dan lain sebagainya. Jadi gampang kita mau nyari sesuatu hal. Kemudian ada kondisinya. Tadi misalnya ada lampu atau punya spidol, masih bisa dipakai atau enggak, atau mungkin sudah rusak, patah atau dan lain sebagainya. Kondisinya dijelaskan. Ada nomor seri, catatan. Nah, catatan di sini boleh catatan tambahan, ya. Itu boleh ada, boleh enggak. Kemudian ada tindakan terkini, apa yang harus dilakukan. Kalau misalnya statusnya rusak, nah mau ngapain nih? Buangkah atau mau diperbaiki kah? Nah, itu harus ditulis. Pemiliknya, ya pemiliknya siapa? Dalam hal ini misalnya inventarisnya punyanya himpunan ya, berarti pemiliknya adalah himpunan. Tanggal pencatatannya ditulis juga, sumber dari mana pembeliannya. Misalnya ini hasil hibah, jadi tulis hasil hibah dari apa, dari mana. Kemudian ini miliknya siapa? Departemen kah? Atau miliknya ketua kah? Wakil kah? Anggota kah? Itu ditulis seperti itu. Kemudian lanjut, ada buku notulen. Apa sih fungsinya buku notulen? Ada yang tahu teman-teman? Apa itu? Biasanya kan sekretaris di acara apapun ya pasti mencatat keadaan yang terjadi pada saat pelaksanaan ya. Notulen mencatat apapun ya. Jadi itu adalah buku catatan resmi ya. Buku catatan resmi tentang pembicaraan, kesepakatan, ataupun keputusan yang diambil pada saat acara tersebut. Kemudian juga bisa jadi pertimbangan, peringatan, dan evaluasi pada saat penyelenggaraan yang selanjutnya. Karena proker itu biasanya berulang-ulang. Ada beberapa proker yang berulang-ulang, ada yang ya udah sekali aja udah cukup, udah nggak mau melaksanakannya lagi. Tapi tetap harus dicatat. Untuk apa tadi? Agar hasil evaluasi tadi setelah proker itu tercatat dan bisa dibaca sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama. Oke, next.
Untuk buku notulen ya, isinya tuh harus ada nama pertemuannya atau nama prokernya, tanggalnya, saat pelaksanaan evaluasi, tempat pelaksanaannya, kemudian nama pimpinan rapat ya, karena evaluasi juga pasti dipimpin rapatnya ya, entah siapapun, biasanya ya pasti ketua pelaksananya. Daftar hadir juga harus ada, jadi bisa ketahuan oh ini siapa aja yang mengesahkan dari keputusan yang memang terjadi pada saat acara tersebut, kemudian agendanya, rangkaiannya, susunan acaranya apa saja. Ini sama kayak teman-teman misalnya melakukan evaluasi, jadi dicatat seperti ini. Ada juga tindakan yang harus diambilnya, tanggung jawab dan deadline-nya kapan, kemudian hasil dari pemungutan suara. Misalnya teman-teman pada saat kumpul seperti itu, terus dicatat sama notulen. Nah, di acara tersebut teman-teman voting, berarti dicatat dong hasil votingnya. Ini siapa? Nah, kemudian tanda tangan juga, jangan lupa tanda tangan dari pemimpin rapat, kemudian sekretaris atau penulis notulen itu harus ada ya. Karena ya tadi kalau proker atau agenda apapun teman-teman nggak ada notulen ya kita nggak kehilangan jejak kan. Itu harus ada, wajib ada dan dibiasakan. Oke? Ketika nanti teman-teman bekerja secara profesional pun biasakan ketika meeting, ketika rapat itu dicatat. Jadi tahu, nggak lupa. Karena ya kita kan manusia, pasti ada lupanya kan. Nggak mungkin kita bisa mengingat semua hal setiap detik, setiap waktu seperti itu. Karena ya kita setiap hari mendapatkan informasi baru. Jadi informasi lama mungkin lama-lama akan terkikis seperti itu. Jadi dibiasakan dicatat. Dicatat nggak harus ditulis ya. Diketik kan bisa. Di handphone, zaman sekarang sudah canggih. Oke, seperti itu. Lanjut. Buku tamu ya. Ini adalah buku yang digunakan untuk mencatat daftar tamunya yang hadir pada setiap agenda apapun acaranya, mau acara internal misalnya seperti ini, dibuat daftar hadirnya, di scan yang rapi dan lain sebagainya. Makanya tadi saya bilang buat cloud drive yang rapi, di folderin biar semuanya jelas, per proker boleh, per departemen boleh, agar rapi, semuanya di scan jadi satu semua ya, biar nanti gampang untuk mencari datanya, nggak pusing lagi. Lanjut. Oke, ini adalah daftar tamu ya. Di dalam daftar tamu atau buku tamu itu isinya ada beberapa nomor urut, waktu kunjungan, kemudian ada identitas tamu ya, mulai dari nama, organisasinya. Oke, tadi ya kita kembali lagi. Ada identitas tamu, keperluannya ngapain datang ke acara tersebut, kemudian ada tanda tangannya juga. Next, ada buku daftar hadir ya. Buku daftar hadir ada dokumen yang digunakan untuk mencatat kehadiran pesertanya. Ya, kemudian lanjut. Next saja, tidak jauh berbeda dengan buku tamu. Kemudian ada buku daftar kegiatan. Ini kayak buku proker. Ya teman-teman bikin proker juga kan harus dilakukan pembukuan, dan paling tidak setiap departemen, setiap divisi punya. Ya tujuannya apa? Biar teman-teman tidak saling lupa, saling mengingatkan saja. Oh ini bulan depan kita bakal ada agenda ini, kita next week ada agenda ini. Jadi teman-teman saling mengingatkan kalau semuanya pegang, ya kalau pegang semua buku daftar kegiatan. Oke, nah itu mencatat kegiatan baik yang di internal maupun eksternal. Next, isi dari buku daftar kegiatan itu ya tadi ada nomor urut, kemudian nama atau jenis kegiatannya, hari atau tanggal pelaksanaannya, waktunya jam berapa sampai jam berapa, kira-kira aja ya kan, karena di proper kan nanti teman-teman juga mencatat jamnya mulai jam berapa sampai jam berapa, tempat pelaksanaannya, penyelenggaranya siapa. Ya tadi kan sudah harus ada ketua pelaksana kan, nah itu dicatat. Kemudian keterangan dan lain sebagainya. Oke, next. Keuangan. Ya, ini biasanya yang megang ini ya orang bendahara ya. Jadi semua keuangan itu dicatat, baik uang masuk, uang keluar, sekecil apapun dicatat. Wajib. Karena ya tadi berbicara tentang uang itu sangat sensitif. Jadi harus transparan. Dalam hal ini transparan, tadi seperti saya katakan, ya, buat drive saja biar rapi, pakai spreadsheet, jadi semua orang bisa lihat, transparan. Semua orang bisa tahu, oh ini keuangan masuk sekian, keluar sekian, dan lain sebagainya. Oke.
Kemudian isi dari buku keuangan kita buat tabel saja. Next. Isinya ada nomor urut, tanggal transaksinya, ada sumbernya dari mana nih, sumber pemasukannya, kemudian penggunaannya, ya buat apa digunakannya pun, ada debit, kredit, ya uang masuk, uang keluar itu sama aja. Kemudian total keuangannya tinggal berapa, ya teman-teman pasti bisa lah ya dengan menggunakan Excel kan. Kemudian ada keterangannya jika perlu, misalnya keterangannya, oh ini uang masuk sekian dari mana. Nah, terus kemudian nanti ada catatannya apa? Misalnya uang ini akan dipakai untuk bla 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 bla. Nah, jadi harus tercatat jelas biar transparan. Oke, next. Nah, buku agenda tadi ya. Buku agenda ini adalah buku pencatatan keluar dan masuknya surat. Masuk surat itu harus dicatat. Mau surat masuk, surat keluar, bahkan suratnya pun juga harus disimpan. Tidak hanya nomornya saja. Oke. Jadi ada buku agenda surat keluar ataupun surat masuk. Yang kita buat tabel di buku tersebut isinya adalah nomor urut, ya nomor urut 1, 2 dan seterusnya. Nomor indeks surat, kemudian ada nomor suratnya. Misalnya teman-teman tadi ya 001 diurutkan dan seterusnya, itu surat masuk. Kalau surat keluar diurutkan juga dari tanggalnya atau dari tahunnya, misalnya seperti itu. Ada tanggal surat, tujuannya apa, jadi nggak hanya nomor suratnya aja tapi dilihat juga dari ya ini ya tanggal surat dan tujuannya, isinya dan keterangannya. Oke, next. Buku agenda surat masuk dibuat dalam bentuk tabel yang memuat kolomnya mirip-mirip seperti itu, terusannya dan lain sebagainya. Jadi mirip dengan surat keluar lah, tidak akan jauh berbeda. Pengarsipan, ya tadi teman-teman butuh melakukan pengarsipan dari apapun, mulai dari inventaris, keuangan, kemudian surat, menyurat dan lain sebagainya. Itu perlu yang namanya dilakukan pengarsipan. Kegunaannya apa sih? Pertama, pembuktian. Jadi pada saat nanti pelaporan teman-teman nggak bingung lagi, udah ada nih buktinya. Apa buktinya? Nih suratnya, ini misalnya keuangan ini ada kwitansinya dan lain sebagainya. Korespondensi, kemudian ya penggunaan arsip, ada penyusunan sejarah, penyusunan data statistik juga bisa teman-teman. Nanti teman-teman akan belajar statistik juga ya di perkuliahan, pasti akan belajar. Nanti ketemu saya juga di mata kuliah data science. Ya, nanti teman-teman belajar meramal dari data-data yang teman-teman punya juga, seperti itu contoh. Serta tujuan dan pengarsipan juga dokumentasi. Ya, dalam hal ini tadi ya penyusunan data statistik itu juga berguna loh. Misalnya teman-teman mengadakan proker A di tahun lalu, atau mungkin sudah berjalan sekian tahun lah, anggap saja acaranya sudah berjalan 5 kali atau 5 tahun, karena itu aja agendanya agenda tahunan. Teman-teman punya datanya dari jumlah pesertanya. Nah, teman-teman bisa melakukan peramalan juga, misalnya dilihat kira-kira nanti di tahun depan pesertanya akan nambah atau kurang. Itu bisa. Ya, bisa dilakukan perhitungan matematisnya. Nanti teman-teman pasti akan belajar hal tersebut kalau ketemu kelas saya. Oke, lanjut. Perlengkapan kesekretariatan, ya ini yang perlu ada ya di kesekretariatan, pasti adalah bagian struktur organisasi. Boleh teman-teman buat tuh di himpunan kosong banget ruangan himpunannya, biar gak kosong ya tempelin lah bagian struktur organisasinya. Kan pasti pada bisa dong teman-teman juga Photoshop dan lain sebagainya. Kemudian papan agenda kegiatan. Saya lihat juga emang jarang sih teman-teman nongkrong di mampir di sekre himpunan ya. Yang maba juga boleh nggak sih kalau maba main ke himpunan? Udah boleh kan? Boleh kan? Ya itu, sok aja. Nggak harus teman-teman kumpulnya di tempat lain. Di himpunan juga nggak masalah. Tapi ya tadi nggak boleh ngerokok di dalam kan. Kalau yang perokok, monggo ada tempatnya sendiri. Ya, oke. Jadi di dalam ruangan kesekretariatan atau ruang himpunannya, usahakan juga ada papan agenda kegiatan. Jadi nggak lupa teman-teman. Oh iya, masuk himpunan. Oh iya, minggu depan ada acara ini loh. Ya, kita sudah mulai penyebaran informasi dan lain sebagainya. Kemudian ada papan pengumuman, misalnya ada undangan nih dari organisasi A, ditempel aja di situ. Ini ada undangan, tempel. Jadi yang masuk ke situ ngelihat atau ngingetin. Misalnya undangannya buat ketua himpunan, tapi ketua himpunannya belum mampir nih ke himpunan. Karena teman-teman yang duluan masuk ngelihat, teman-teman bisa ngabarin kan. Kalau ada papan pengumuman atau ada pengumuman apapun, bisa dilakukan penempelan di situ. Kemudian tabel program kerja. Jadi tabel 1 tahun program kerja ditempel semua di situ. Berikut dengan ya tadi nama acaranya, tanggalnya dan lain sebagainya. Ya fungsinya apa? Untuk mengingatkan, biar tahu oh 2 bulan lagi bakal ada acara ini, harus persiapan nih dan lain sebagainya. Oke, next.
Oke, cukup sekian untuk materi pada hari ini. Terima kasih teman-teman.